dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pembukaan kemah kepanduan Pangkalan Pesantren Persatuan Islam 138 Cikijing tahun 2025 siap dilaksanakan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan, saya ambil alih. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Kencang kanan. Gerak. Gerak. Tegak. Gerak. 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 Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. RG siap mengikuti upacara muayang. Laporan selesai. Lapor, UG siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat masing-masing. Siap, laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Kabar, upacara muayang indeks persidang 138 Cikijing siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera siap. Kepada Bendera Merah Putih, hormat, gerak. Gerak, gerak. Lapangan yang terbuka ini untuk melaksanakan apel kesiapan pelaksanaan Mukhoyam tahun 2025. Mudah-mudahan berdirinya kita di lapangan di kelas maupun hafalan dan sebagainya itu adalah unsur kognitif, kalau dalam istilah psikologi pendidikan namanya unsur yang mencoba membangun, membangkitkan, mengasah kualitas otak kita, pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah hati, atau dalam istilah pendidikan disebutnya afektif, atau hati ini menjadi sebuah unsur yang penting untuk memunculkan nilai, value atau karakter. Sehingga hati ini pun menjadi objek dalam pembelajaran. Bukan hanya kepala, tapi ternyata hati pun harus diolah, harus dibiasakan, dan harus diberikan pembelajaran. Sehingga orang yang melakukan pembelajaran selain otaknya cerdas, tapi mempunyai nilai, mempunyai karakter yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Bahkan dalam Islam kita mengenal sebuah hadis yang mengatakan idza sholahat sholat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ketika hatinya sehat, maka akan sehat seluruh tubuhnya. Dan ketika sakit hatinya, maka akan sakit seluruh tubuhnya. Maka unsur hati ini menjadi unsur yang paling penting dalam objek pembelajaran. Oleh karena itu para santri sekalian, mudah-mudahan Mukhoyam yang kita laksanakan kali ini bisa menjadi wasilah kita untuk mengasah kemampuan berpikir kognitif, kemudian mengasah kemampuan karakter yaitu afektif, dan yang ketiga yaitu unsur tangan, diistilahkan sebagai unsur psikomotor, unsur yang melahirkan skill, kemampuan. Tangan digambarkan sebagai organ yang penting dalam diri manusia yang bisa menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu, Mukhoyam yang sengaja kita laksanakan di alam terbuka ini sangat memungkinkan bagi kita semua untuk mengembangkan, mengasah tiga unsur tadi. Tiga unsur tadi, otak, hati, dan tangan kita.
Kami berharap Muhayyam yang kita selenggarakan tahun ini bisa lebih menguatkan baik dari sisi intelektual, kemudian yang kedua dari sisi value, nilai karakter, dan yang ketiga dari sisi kreativitas. Oleh karena itu, panitia sudah menyusun sedemikian rupa acara. Yang acara itu, ketiga unsur itu saya yakin sudah terwakili semuanya. Ada unsur bagaimana ada permainan, ada materi yang mengolah masalah kecerdasan. Ada juga kegiatan materi yang mengasah unsur pilih hati, karakter. Bagaimana dalam Muhayyam ini kita belajar bekerja sama, belajar mandiri, belajar saling menghargai, belajar menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Itu adalah bagian hati yang kemudian kita olah, kita implementasikan, kita buktikan pada Muhayyam kali ini. Yang biasa kita secara tidak sengaja ketika di asrama, di pesantren, ada kelas, ada singgungan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan wasilah Muhayyam ini jadi perekat, jadi ikatan yang kuat, sehingga persaudaraan, nilai-nilai persaudaraan ini bisa semakin terjalin. Sengaja kita baurkan ya, setiap kelompok ada unsur kelas 7, kelas 8, kelas 9, supaya bisa lebih bekerja sama, bisa lebih saling menghargai, menghormati. Saya kira itu nilai yang sangat tinggi ya dalam kegiatan Muhayyam kali ini. Kemudian juga ada unsur tangan, unsur kecerdasan dalam artian kreativitas. Saya yakin alam terbuka ini akan membukakan lebar-lebar ruang bagi kita membuktikan bahwa saya mempunyai kemampuan, saya mempunyai skill. Tangan saya bukan hanya digunakan untuk makan, tapi tangan saya berguna dalam berbagai macam hal. Silahkan buktikan dalam Muhayyam kali ini. Itu saya kira para santri sekalian, spirit ataupun amanat yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami, apalagi memahami makna dan tujuan tema dari kegiatan Muhayyam yang kita laksanakan. Muhayyam bukan hanya sebatas rutinitas kegiatan tahunan, tapi mengandung cita-cita, mengandung tujuan yang sangat mulia, supaya pesantren kita ke depan lebih baik lagi, lebih maju dan lebih berkarakter. Saya kira demikian yang bisa Anda sampaikan sebagai amanat dalam kegiatan Muhayyam tahun ini. Sekali lagi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari asatid yang telah mendesain ataupun mengemas kegiatan ini sehingga lebih menarik. Dan kepada para santriwan santriwati, saya beramanat yang terakhir, laksanakan kegiatan ini dengan baik dan juga laksanakan dengan penuh kegembiraan. Jangan ada yang bersedih ketika kegiatan Muhayyam kali ini. Harus gembira semuanya, harus senang, ya, harus gembira. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Muhayyam Pesantren Persatuan Islam 138 Cikijing tahun 2025 dengan bacaan Bismillah dibuka tasbih. Tepuk pramuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu himne pramuka dan mars PPI.
Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya. Mengadakan pengisian SKU. Ada yang tertinggal SKU-nya? Ada yang tertinggal? Tidak, ya. Silahkan nanti barangkali nanti muhayam selanjutnya bisa dimasukkan ke agenda acara, karena saya rasa isi dari Mas Kepanduan itu luar biasa sekali, ya. Dari segi nada atau intonasi aja itu bawa semangat yang luar biasa gitu ya. Dipaparkan sama Teh Linda. Pada setiap kegiatan. 2. Tidak meninggalkan kegiatan tanpa izin dari pembina. 3. Tidak keluar dari area perkemahan selama kegiatan. 4. Tidak meninggalkan sampah di area 6. Mengutamakan kerjasama dalam kelompok. 7. Tidak bersikap egois serta wajib mengikuti kegiatan. 10. Menjaga adab berpakaian, aurat tertutup, rapi, sopan dan beratribut lengkap. 12. Setiap materi seluruh peserta wajib membawa alat tulis. Kelas, akang, teteh, dan untuk asatid, kakak. Ada yang ditanyakan nggak, Teh? Cukup ya? Jelas? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak jelas ya? Apa aja peraturannya tadi? Satu, harus tepat waktu, betul. Harus tepat waktu, ya. Saya rasa untuk RG ini akan effortnya tuh lebih lagi gitu ya, karena tendanya terlalu jauh dari jangkauan manusia, ya. Oke, aturan kedua. 12 poin lagi apa? Iya, harus tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa sih Teh nggak boleh bahasa Sunda? Ini hanya preventif aja, jaga-jaga. Karena ketika lidahnya yang keluar lidah Sunda suka apa? Tidak keluar dari area perkemahan. Iya, tidak meninggalkan sampah, buang sampah sembarangan. Bukan hanya sampah ya, barang apapun itu jangan sampai. Bawa buku, bawa lagi ke tenda. Ya. Lanjut, apa lagi? Iya, berpakaian rapi. Yuk, lanjut. Apa lagi? Panggilannya tadi apa? Akang, ya. Akang. Ya. Kalau ke laki-laki akang, kalau ke perempuan teteh. Ya. Ini bukti dari kita saling menghormati, saling menyayangi. Ya. Apa lagi? Semua rangkaian kegiatan, jangan sampai ada yang bobo di tenda. Dan saya juga tidak menerima kalian ya pura-pura sakit. Nggak ada waktunya untuk sakit saya.
dari kontrak belajar yang harus kita taati bersama-sama ya. Di sini banyak asatid ya, ada kakak panitia juga yang kalian bisa minta izin ketika paham ya? Paham. Oke. Kontrak ulah halus ya, sing ramah gitu ya. Nih, SKU untuk selanjutnya saya serah. Aku pantas, aku bahagia. Aku yang pantas, aku berharga. Sehat dan penuh senyuman, penuh keberuntungan. Percaya diri dan sungguh menawan. Jadi terbaik diriku, beruntung bahagia tenang jiwaku. Blocking area. Ini lagi ngapain? Kita lagi masak. Kita dari Regu Salestra. Dalam acara Mukoyam. Mukoyam? 2020. Sama sosis sama telur. Ini grup apa? Grup Panguru. Ya, maksudnya bisa loncat tinggi. Semangat. Semangat. Di mana ini? Dari Batang ya, Kecamatan Dharma. Oke, makasih, tetap semangat ya. Udah habis. Oh, udah. Pada lapar ya. Ini grup apa? Serigala. Kok bisa serigala? Hayang Pak. Ingat. Biar serem Pak, biar serem. Bakar, badai ngabubui sampe. Aduh, ngabubui sampe. Ini grup apa? Yang pertama, dia akan mendapatkan percikan kebaikan, percikan manfaat dari Al-Quran yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, ini ada tahapan satu berikan kepada kita. Jadi Ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu baiat. Yang namanya baiat itu adalah ingkar janji. Kalau dia berkata berapa? Lebih di mana 4. Ya, silakan. Kenapa misalkan kalian ketika masuk ke pesantren itu ada baiat? Artinya kesetiaan nanti kalian itu kepada pesantren.
dinyatakan sebagai santri di pesantren, ketika melanggar, makanya coba ada hukuman, kan? Iya, karena kalian melanggar. Ya Pak. Masalah hukum akan tanyakan. Tapi ketika misalkan kalian sudah, makanya nanti di organisasi juga seperti ini di RIUG ya. Ketika kalian menyatakan baiat, ketika melanggar baiat itu maka nanti ada sanksi organisasi. Dimanapun seperti itu ya. Ketika kalian melanggar isi baiat atau ikrar yang diucapkan, maka akan ada sanksi organisasi. Saya tidak akan. Maka kalau dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya apa? Ad-Duha. Bahkan dalam Al-Quran juga ada yang namanya surat Ad-Duha. Ketika suatu hari langit datang dengan membawa dukhon yang jelas. Para ulama menakdirkan di sana kata dukhon itu adalah asap atau kabut yang tebal. Pada suatu hari, tunggulah pada suatu hari bahwa langit akan membawa kabut yang tebal atau dukhon yang jelas, sehingga ya itu mah pembahasan dukhon tentang tanda kiamat. Salah satu sebelum asap yang kabut yang tebal. Alam coba misalkan perhatikan, ketika kalian batu, ketika ada masuk ke dalam, sehingga nanti akan merusak tubuh. Nanti kan ya, ini kalian ya asap saja yang dari dapur, ketika kalian ke dapur, apalagi ini rokok ada asapnya yang mengandung kopi dan sebagainya. Menurut organisasi WHO, yaitu organisasi yang fokus pada bidang kesehatan di dunia itu, menyatakan bahwa orang yang meninggal dalam 1 tahun itu Oke, ada yang punya penghapus. Dan untuk remaja, salah satu dampak dari merokok itu adalah akan menurunkan IQ. Teman, baik kelas 1, kelas 2, kelas 8, yang kalian ketahui suka merokok.
الدنيا أن نجتهد بإخلاص ألا أكذب ألا أتخصم ألا أخير أحدا أن أقرأ القرآن كل يوم ألا أشرك ألا Ku awali hidup dengan basmalah saat di rumah dan di sekolah. Madrasah Sanawiyah Persis Indah, sekolah yang selama ini ku cinta. Quran dan sunnah diajarkan, taayul dan bid'ah dibinasakan. Akhlak yang mulia yang diamalkan, berbakti pada orang tua diutamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjanji kepada guruku, aku akan taat kepada guruku, aku akan berbuat baik kepada kedua orang tuaku, aku akan berbuat baik dengan ikhlas, aku tidak akan berdusta, aku tidak akan bertengkar, aku tidak akan menghina seseorang. Ayo kawan, kita bangun bersama Madrasah Sanawiyah Persis Indah. Ku awali hidup dengan basmalah saat di rumah dan di sekolah. Madrasah Sanawiyah Persis Indah, sekolah yang selama ini ku cinta. Quran dan sunnah diajarkan, taayul dan bid'ah dibinasakan. Akhlak yang mulia yang diamalkan, berbakti pada orang tua diutamakan. Ayo kawan, kita bangun bersama Madrasah Sanawiyah Persis Indah. Tidak ada satu kumpulan yang 3 orang kecuali Allah yang keempatnya, dan tidak ada satu kumpulan yang 5 orang kecuali Allah yang keenamnya, dan tidak ada satu kumpulan yang lebih sedikit atau lebih banyak dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada.